warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian baik-baik ya hari ini. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran namun masih secara daring. Meskipun begitu kita harus tetap semangat ya, karena di masa pandemi ini kita harus selalu memenuhi protokol kesehatan dan dengan cara melakukan pembelajaran di rumah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tak pernah usai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kalian mengecek teman kalian ada yang belum masuk Zoom atau belum. Alhamdulillah kalau sudah masuk Zoom semua ya. Nah, sekarang sebelum kita ke pembelajaran inti, Ibu akan memberikan games agar kalian semangat ya. Nama gamesnya adalah Tebak Siapa Aku. Dan Ibu akan memberikan clue dan kalian harus menebak siapa tokoh yang Ibu berikan ciri-cirinya. Clue yang pertama, kalian simak baik-baik ya. Aku adalah seorang sastrawan. Lahir di Surakarta. Aku biasa dipanggil Bapak Hujan bulan Juni. Siapakah aku? Ayo, siapa yang bisa menebak? Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ya, benar sekali. Bapak Sapandi Djoko Damono. Nah, clue yang kedua ya, clue yang terakhir ini. Aku seorang sastrawan. Aku juga pernah ditahan di Pulau Buru. Aku sang penulis novel Bumi Manusia. Siapakah aku? Ayo tebak. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ya, benar sekali. Pramudia Anantatur. Nah, sekarang siapa yang tahu Ibu akan menjelaskan materi apa? Kalau tidak tahu, Ibu akan memberikan clue-nya. Kalian coba menebak. Ibu nanti akan menjelaskan tentang diksi, irama, tema, ada gaya bahasa juga. Ayo, siapa yang tahu? Nah, Ibu sekarang akan menjelaskan kalau belum tahu ya. Kita akan belajar KI 3.17 dan KD 4.17, yaitu menganalisis unsur pembangun puisi, ya, terus menganalisis unsur KD-nya, menganalisis unsur pembangunnya, yaitu tema, diksi, gaya bahasa, imaji. Tujuannya yaitu yang pertama menganalisis pembangun puisi, yang kedua menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Kemarin kita sudah belajar tentang puisi dan juga tema, amanat, suasana. Nah, tema, amanat, suasana ini termasuk ke dalam apanya puisi ya? Ya, benar sekali. Tema, amanat, suasana termasuk ke dalam batin puisi. Sedangkan unsur puisinya itu ada diksi, gaya bahasa, imaji, dan juga lain-lain. Jika dianalogikan, batin puisi itu sebagai raga dari puisi. Sedangkan unsur itu sebagai jiwanya puisi. Jadi sama-sama pentingnya lah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang unsur pembangun dari puisi. Yang pertama adalah unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi yang pertama yaitu citraan atau imaji. Siapa yang di sini tahu tentang citraan? Ya, benar sekali. Citraan atau imaji adalah gambar-gambar atau angan-angan yang akan ditulis oleh penyair. Imaji itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah penglihatan,
pendengaran, perabaan, terus penciuman, lalu pengecapan, dan yang terakhir adalah gerak. Kalau unsur penglihatan itu imaji yang ditimbulkan oleh indera penglihatan atau gambaran-gambaran yang ditimbulkan oleh indera penglihatan. Contohnya, padang ilalang membentang di sepanjang jalan. Nah, padang ilalang ini membentang di sepanjang jalan. Kita bisa melihat padang ilalang membentang di sepanjang jalan. Yang kedua adalah imaji pendengaran. Imaji ini ditimbulkan oleh indera pendengaran. Contohnya, semerdu kicauan burung di pucuk cemara. Nah, suaramu merasuki kesepian jiwaku. Nah, yang termasuk ke dalam imaji pendengaran ada suaramu merasuki jiwaku. Yang ketiga adalah imaji perabaan atau citraan. Imaji ini dapat dirasakan oleh indera peraba. Contohnya, cintamu selembut sutra. Nah, kita bisa merasakan lembutnya sutra ini. Lalu yang keempat adalah imaji penciuman. Nah, imaji penciuman berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera penciuman. Contohnya, semerbak melingkupi ruang hati. Wah, semerbak ini kan harum ya. Yang kelima adalah imaji pengecapan. Citraan ini atau imaji ini berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera pengecapan. Contohnya, cintamu manis mengisi hatiku. Wah, manis ini kan identik dengan rasa dan dirasakan oleh indera pengecapan kan. Lalu yang terakhir adalah indera gerak. Nah, indera ini adalah gambaran tentang sesuatu yang seolah-olah dapat bergerak. Contohnya, penari mulai menyibak tirai. Nah, menyibak tirai ini menimbulkan sebuah gerakan. Lalu selanjutnya di dalam unsur intrinsik itu ada diksi. Siapa anak-anak yang tahu tentang diksi? Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi sendiri ada 3, yaitu denotasi, konotasi, dan juga leksikal. Siapa yang tahu tentang makna denotasi? Ya, benar sekali. Denotasi adalah makna sebenarnya atau makna sesungguhnya. Contohnya, ayah selalu bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, diksinya yaitu kerja keras. Kalimat ini memiliki makna yang sebenarnya, yaitu ayah bekerja keras. Lalu yang kedua yaitu makna konotasi, yaitu lawan katanya dari makna denotasi. Siapa anak-anak yang tahu? Ya, benar sekali, kiasan atau makna yang tidak sesungguhnya. Contohnya, ayah selalu membanting tulang. Membanting tulang sendiri memiliki arti bekerja keras. Yang ketiga adalah makna leksikal. Makna leksikal ada 7. Ada sinom, antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, dan juga hipernim. Nah, makna sinonim adalah makna persamaan kata. Ya, kalau makna antonim adalah perlawanan kata. Kalau homonim adalah kata yang memiliki ejaan sama namun berbeda makna. Kalau homofon atau kata yang memiliki pelafalan sama namun ejaan makna berbeda. Homograf adalah kata yang memiliki ejaan sama namun memiliki makna dan ejaan yang berbeda. Kalau polisemi yaitu kata yang memiliki banyak pengertian. Yang terakhir adalah hipernim, yaitu yang mewakili banyak kata lainnya. Dan hiponim, kalau hiponim adalah makna yang terwakili oleh hipernim. Nah, unsur intrinsik juga ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa.
pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup atau semakin menarik untuk dinikmati. Nah, contohnya adalah majas personifikasi yang masuk ke dalam gaya bahasa. Contoh majas personifikasi adalah sebelum peluit kereta api terjaga. Kenapa puisi ini masuk ke dalam majas personifikasi? Karena peluit kereta api terjaga. Hal ini menyamakan sebuah benda dengan manusia yang biasanya terjaga. Nah, selanjutnya dalam unsur intrinsik ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contohnya, salju melambangkan kekuatan cinta, kehampaan hidup. Selanjutnya adalah irama. Irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Sedangkan rima adalah persajakan atau bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Rima adalah salah satu unsur pembentuk irama, namun irama tidak hanya dibentuk oleh rima. Jenis rima sendiri ada 8. Yang pertama adalah rima sempurna, yaitu persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir. Yang kedua adalah rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Nah, yang ketiga adalah rima mutlak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada 2 kata atau lebih secara mutlak, suku kata sembunyi. Yang keempat adalah rima tertutup. Rima tertutup adalah persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup atau konsonan. Yang keenam adalah rima aliterasi. Nah, rima ini adalah persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Yang ketujuh adalah rima asonansi. Rima asonansi atau rima persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal tengah kata. Dan yang terakhir adalah rima disonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati atau konsonan. Nah, sekarang unsur ekstrinsik pada puisi. Unsur ekstrinsiknya ada 3, yaitu biografi, sosial, dan juga nilai. Ya, biografi adalah latar belakang penyair berpengaruh pada karakter sebuah puisi, entah si penulis dari keluarga miskin, kaya, rakyat pinggiran, ataupun bangsawan. Nah, yang kedua adalah sosial. Kondisi sosial dan juga budaya juga mempengaruhi sebuah karya puisi seseorang. Yang ketiga adalah nilai. Nilai mencakup pada nilai-nilai pendidikan, seni, politik, sosial, budaya, dan juga lain-lainnya. Nah, sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Kalau belum, Ibu akan memberikan sebuah tugas di rumah. Kalian membuat sebuah puisi sesuai dengan unsur pembangun puisi yang baik ya. Minggu depan kita akan membahas hasil dari tugas kalian. Nah, cukup sekian dari Ibu, semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan bisa chat WA Ibu. Insya Allah Ibu akan meluangkan waktu untuk kalian jika ada pertanyaan. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan juga minum vitamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.